Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan, jadi Timur Tengah begini ya, ada Timur Tengah, walaupun mereka negara Islam, mereka mendustakan ayat Allah. Itu berperang, saling membunuh bukan dengan Allah nama Allah, itu mendustakan ayat Allah. Jadi menurut saya Afghanistan, Irak dan sebagainya itu nama identitinya Islam, tetapi itu bukan Islam perbuatannya. Tetapi ada negara-negara Timur Tengah yang identitasnya Islam dan dia seperti Islam. Kalau saya nggak salah Raja Qatar atau apa aja. Jadi ada orang Indonesia yang pergi ke sana, kagum dia. Jadi kagum dia nengok orang Timur Tengah sana, apa katanya? Sangat hebat mereka. Dengan sekejap mereka menciptakan neraka menjadi surga. Kenapa? Timur Tengah ini semuanya gurun pasir, gersang, tandus, musim yang buruk. Tapi dengan teknologi dan perjuangan kerja keras mereka, itu menjadi taman-taman yang indah, bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka dengan sekejap telah mengganti, mengubah. Jadi kayak David Copperfield, menyulap suasana yang macam neraka, suatu landscape yang macam neraka jadi surga. Tetapi mereka sama hebatnya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mempunyai kemampuan menyulap dalam sekejap suasana surga menjadi neraka. Kenapa? Negara kita ini terlalu kaya, sumber daya alam terlalu besar. Tetapi kenapa kita jadi begini? Sebenarnya orang Indonesia nih diam-diam aja sebenarnya dia udah sama dengan orang Timur Tengah sana. Kita mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyulap, mengganti dalam sekejap mata surga menjadi neraka. Apa sebabnya itu? Kita dustakan ayat Allah. Dalam bentuk apa? Akhlakul karimah. Saya ambil contoh lagi yang lain. Memang banyak para pemikir sosial menghadapi hal ini, tapi saya ingin mengambil contoh ini. Ini kejadian sebenarnya ya. Ada seorang tua meninggal dia. Ini kejadian sebenarnya, dia meninggalkan warisan 50 miliar rupiah. Kasus ini tergantung-gantung 2 tahun. Anaknya sekarang ini sepeda motor aja nggak punya. Gitu. Bayangkan ya, 50 miliar rupiah. Anaknya 10 orang atau 9 saya nggak pasti ya. Sepeda aja nggak punya gitu. Bapaknya meninggalkan warisan 50 miliar, sepeda aja nggak punya. Ini kejadian. Kenapa? Kan harus ke notaris nih membagi harta ini. Nggak mau dia neken, masih ada yang kau sembunyikan. Yang sana juga nggak mau neken. Berarti nggak bisa dibagi kan? Nggak ada kepercayaan satu sama lain. Kenapa? Memang orang-orang ini kebetulan anak-anak ini nggak bisa dipercaya. Jadi itu anak-anak ini waktu bapaknya ada, itu 1 bulan dapat 10 juta itu. Nggak ada kerjanya dapat 10 juta. Ini hasil perusahaan kita, hasil ini. Meninggal bapaknya berarti makin banyak kan? Nggak ada, berhenti. Nggak ada kepercayaan. Apa itu? Akhlak. Jadi tidak mempercayai satu sama lain, akhlak. Itulah yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan memang mereka nanti mau menipu gitu. Jadi berkali-kali kasus kalau dipegang, tahu-tahu nanti kebanyakan harta yang disembunyikan. Karena nggak ada kepercayaan, akhirnya 2 tahun. Itu faktanya. Kita lihat. Jadi sekarang barangkali bagaimana konsepnya membereskan bangsa ini. Bagaimana konsepnya membereskan perusahaan kita, akhlak. Bagaimana konsepnya membereskan rumah tangga kita, akhlak. Bagaimana konsepnya meneruskan misi ayahanda guru ini, akhlak. Makanya ada orang bertanya sama saya, macam mana bang supaya surau itu subur? Menurut saya apabila semua orang yang di surau itu baik hati, surau itu akan subur. Baik hati sesuai dengan akhlak itu. Sambil contoh yang lain,
Katanya Indonesia banyak pengangguran dan pemerintah dipersalahkan soal pengangguran. Ada orang keling ini kan kerjanya biasanya miara lembu ini, susunya dijual dan anak-anak Medan masih memerlukan susu. Saya tanya, dia sekarang jual koran, nggak piara lembu, sedangkan orang keling ini kan kerjanya miara lembu. Saya tanya, kenapa nggak miara lembu? Biasanya orang keling miara lembu. Saya dulu punya lembu ratusan. Sekarang kenapa? Nggak tahan, rugi. Kenapa? Susu lembu saya diminum preman. Akhirnya bubar usaha lembu. Berapa tenaga kerja? Nggak bisa bekerja. Berapa gizi yang tidak jadi diterima oleh anak-anak? Kenapa? Ada orang yang menzalimi hak orang lain, yaitu para preman. Kalau preman tadi turut bekerja dengan si keling ini tadi, mungkin Sumatera Utara udah menjadi pusat peternakan lembu, dan itu dengan mudah. Saya lihat misalnya di kampung Bang Arifin di sana, rumah tangga memelihara ayam 5 ekor, dilepaskan begitu saja ayam kampung. Saya bilang, kenapa nggak dipelihara 20 ekor? Nanti dicuri tetangga. Tetangganya gitu juga, kenapa nggak miara? Nanti dicuri tetangga yang sana. Karena rupanya semuanya juga mencuri. Gitu. Tapi coba kalau tidak ada orang yang mau mencuri, kita nggak memerlukan peternakan yang dikoordinir seperti itu. Semua kita langsung bisa memenuhi gizi kita. Akhlakul karimah. Jadi begitu banyak hal. Jadi persoalannya dimulai dari sana. Saya baca buku-buku manajemen terakhir tentang leadership dan sebagainya. Ujungnya akhlakul karimah. Jadi ini mendustakan ayat-ayat Allah ini. Banyak sekali contoh tentang hal itu. Jadi marilah kita lihat Islam itu sebagai petunjuk. Saya ingin juga mengatakan, sudah saya katakan tadi, sering kita menolak. Memang saya bahkan di kenyataannya di masyarakat, pendapat-pendapat yang mengacu kepada pikiran Tuhan itu ditolak. Sekarang harus hidup pamrih, nggak ada di sini pengorbanan. Kalau kita berkorban, kita akan menjadi korban. Kata Tuhan nggak gitu. Anda idealis, Anda biarkan dengan mimpi Anda. Saya hanya ingin mengatakan yang saya sampaikan dan saya yakini pikiran Tuhan. Ini aja yang kita apa namanya. Jadi bila ini juga yang saya sampaikan di forum ini, dan saya tidak sakit hati karena manusia memang begitu ya. Nggak maunya abang mengikutinya ini gitu. Realitas hidupku nggak kayak gini deh. Nggak apa-apa sama saya. Cuman yang saya sampaikan ini adalah pikiran Tuhan. Yang beda dengan ini adalah pikiran setan gitu. Tapi nggak apa-apa. Mari kita lihat. Jadi Tuhan berpendapat jalankan kehidupan dengan seperti ini. Kita ingin ambil sedikit contoh mana nasihat Tuhan, mana nasihat setan. Di sini mulai hal-hal yang kita langgari setiap hari. Kami harus jujur karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun ke surga. Ini udah mulai kita langgar nih, petunjuk ini. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Saya ingin saya sampaikan di sini. Jadi kita perlu hati-hati benar. Konflik-konflik di daerah akarnya itu arogansi. Memang kadang-kadang ada, dia baru 2 tahun masuk tarekat, kasarnya bukan main. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, kenapa nggak kita maafkan itu? Biarlah dia kasar, maafkan aja lah. Ini, jadi bagaimana kita bisa mengemban tugas ayah guru apabila kita penuh dengan arogansi? Kenapa? Akar konflik antara lain kesombongan. Makanya Tuhan begitu marah. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Jadi artinya apa? Berhubungan dengan surga dan neraka. Akhlak berhubungan dengan spiritual. Makanya ayah guru juga bilang, jaga akhlak kalian, jangan kalian bermusuhan satu sama lain. Itu mengganggu zikir kalian. Ini kan berhubungan. Renungkanlah semua konflik
kita terlalu sombong, merasa diri kita benar, sehingga kita begitu marah apabila orang nggak sependapat dengan kita. Dalam hal ini orang Arko, orangnya Bang Asrul dan sebagainya. Kenapa dimarahi? Kita serahkanlah kebenaran kepada Allah. Marilah kita saling mendoakan. Tapi kita terlalu sombong untuk merasa bahwa kita benar. Akhirnya kita ingin menyakiti orang lain. Dan kita hanya ingin mencapai sekedar sebuah pengakuan, memang benar abang. Dan apabila ada orang mengatakan itu, sebenarnya kita sekaligus membohongi diri kita sendiri. Allah yang tahu kebenaran itu. Barang siapa yang rendah hati seperti ini, maka ia akan ditinggikan seperti ini. Ini kembali lagi, ini pikiran Tuhan, bukan pikiran saya. Dan saya berusaha untuk saya bisa berpikir seperti pikiran Tuhan. Makanya sering saya baca buku-buku karangan Tuhan. Buku karangan Tuhan itu adalah hadis dan Quran, dan itulah Islam. Janganlah kalian mengatakan satu sama lain, janganlah cari aib mereka, karena barang siapa. Ini begini, kalau udah sampai di sini semua setiap hari udah kita baca ini, khotbah Jumat udah kita baca ini. Hanya masalahnya saya tidak tahu entah bagaimana itu. Nasihat-nasihat Tuhan yang terekam dalam Al-Quran dan Al-Hadis harus benar-benar kita yakini sebagai petunjuk bagi kita, dan kita harus berjalan menapaki hidup sesuai dengan petunjuk itu, agar kita benar-benar meraih kesuksesan dan kebahagiaan dan seterusnya dan seterusnya. Slide yang terakhir. Ya, ini soal nasihat. Apa nasihat Tuhan? Membuat pahala. Nasihat setannya saling mengingatkan. Kita tidak saling mengingatkan. Saya cukup paham realitas ini, karena begini, saya kan BKK. Orang mengadu itu perginya ke BKK itu. Dan saya lihat akarnya, orang-orang di daerah itu, dan juga mungkin termasuk orang yang di BKK ini, mereka tidak saling mengingatkan. Mereka saling menggunjingkan. Faktanya begitu. Kenapa nggak dibicarakan satu sama lain? Tapi mungkin dibicarakan nanti marah dia. Kenapa? Dia begitu tinggi posisinya di muka bumi ini gitu ya. Ini susah kita. Saling memberi. Kenyataannya di daerah itu saling meminta, minimal meminta penghormatan. Kenapa diminta penghormatan itu? Makanya saya kalau ada konflik di daerah sebenarnya saya malas menyelesaikannya, karena masalahnya nggak ada. Masalahnya akhlak. Masalahnya apakah orang ini bekerja karena Allah atau tidak. Ada sebuah hal yang menarik pada satu saat, Khalid bin Walid, panglima besar Islam yang telah menaklukkan ke berbagai daerah dan sebagainya, tahu-tahu diganti Umar, langsung menjadi prajurit. Bosnya yang lain, seorang jenderal perang, tiba-tiba menjadi prajurit. Dan dia bekerja sebagai prajurit yang sangat baik. Orang bertanya, hai Khalid bin Walid, kau dibeginikan Umar, kau menjadi panglima perang 10.000 orang, kau pemimpinnya, sekarang dibuat Umar, kau menjadi salah satu daripada yang 9.999 orang tuh, orang lain pemimpinnya yang jauh junior kau. Kenapa? Dulu aku ikut Muhammad bekerja untuk Allah, sekarang aku bekerja untuk Allah, aku bukan bekerja untuk Umar. Kita, saya tidak tahu entah untuk siapa kita bekerja. Kalau bekerja untuk Allah, untuk ayahanda guru, saya rasa tidak pernah ada persoalan apakah kita BKS atau tidak dan sebagainya. Dan pada saat kita berkarya, tangan kiri kita nggak tahu, jangankan orang lain. Ini akar masalah di daerah. Akhirnya begitu banyak keluar usulan sistem yang intinya untuk memelihara kesombongan. Pahamilah ini akarnya, dan saya kira marilah kita emban tugas ayah guru ini supaya kita tidak gagal sebagai murid. Bagaimana mungkin orang yang sombong bisa mengemban tugas gurunya? Nggak mungkin itu. Dan saya sedang berjuang di sini ya. Jadi Haji Don bukan bebas dari ini, bukan. Saya sedang berjuang juga. Tolong tunjuki kalau ada kesalahannya, dan pasti ada kesalahannya. Inilah yang jadi coba kita renungan baik-baik.
keluar semua sistem, akarnya adalah akhlak yang buruk. Sekarang di Indonesia keluar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi majelis Hakim Agung, dibuat lagi mengawasi, terlalu banyak sistem. Ini BKK ini kalau diikutkan, barangkali peraturannya pun bisa setebal Quran. Buang aja lah semua ini. Marilah kita rendah hati. Udah siap ya? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini macam mana nih? Ada terlalu banyak. Saya membaca suratnya itu malas tuh. Cuman kalau nggak diatasi, memang betul-betul berkelahi di daerah sana. Jadi surau itu, marilah berakhlak yang baik. Oke lah, kita nggak usah mikirkan surau ini, nggak usah mikirkan ini, nggak usah mikirkan ini. Kita mikirkan diri sendiri. Aku ingin selamat kembali kepada Allah. Akhlakul karimah. Insya Allah. Ya pun bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Baik. Ya, saya rasa pokok-pokok pikirannya ini jadi banyak hal ya. Ada juga ini ngobrol pokok pikiran saya rasa saya sampaikan. Banyak juga orang bertanya kepada diri sendiri, ya saya juga termasuk bertanya, apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Kita melihat barangkali kekayaan. Bila orang Islam ini kaya, dia nggak dikendalikan oleh yang bukan Islam. Tapi kita lihat tidak, negara-negara Timur Tengah tertentu, katakanlah Kuwait, Arab Saudi ya, mereka tuh kaya sekali ya. Saya ada ikhwan kita yang di Arab Saudi. Itu kan orang di Kuwait. Saya pikir di Brunei juga sama. Dia lahir langsung gajinya 6 juta itu kan. Nggak usah kerja dia, gajinya langsung 6 juta. Tapi apa yang terjadi pada orang Kuwait? Misi Aidil namanya. Itu orang Kuwait itu kebingungan gitu. Tiap sebulan dia ganti mobil. Dia bangun nanti jam 11 pagi, langsung bawa mobilnya mencari rumah makan, bermain-main sampai sore, sampai malam. Nanti tidur dia jam 3, bangun lagi jam 11 malam, 11 siang, gitu terus. Dan si Aidil bilang sama saya, jelas mereka tidak bahagia. Mereka nggak tahu mau ngapain. Mereka udah kaya. Tapi sekarang kita lihat, apakah kaya ini memiliki hubungan dengan kekuasaan? Kenyataannya tidak. Mereka dikendalikan oleh Amerika. Arab Saudi dan Kuwait itu kan dikendalikan oleh Amerika, ekspornya harus kemari. Jadi kekayaan tidak memberikan kekuasaan. Jadi apabila orang Islam merasa kalau dia kaya, dia kemudian akan bahagia dan memiliki kekuasaan, tidak dikendalikan orang lain, tidak. Itu faktanya. Jadi sebenarnya membuat orang memiliki kekuasaan, membuat orang memiliki power adalah kembali lagi karakter. Akhlakul karimah. Karakter yang kuat tidak perlu kaya, dia akan memiliki karisma. Jadi akhirnya apa? Kesimpulan ini apa? Kesimpulan ini menunjuk kembali pendapat Tuhan tadi, akhlakul karimah. Jadi tolonglah abang-abang yang berada di sini ya, untuk meneruskan misi Ayahanda Guru ini, sosialisasikan di daerah dengan cara sampaikan pada orang lain dan merupakan karakter kita sendiri. Saya berulang-ulang dan saya berpendapat demikian, mustahil tarikat ini bisa diemban oleh orang-orang yang tinggi hati, oleh orang-orang yang pendusta, oleh orang-orang yang tidak mau berkorban, oleh orang-orang yang materialistik. Mustahil kita bisa bertanggung jawab sama Tuhan, kita bertanggung jawab sama Ayah Guru, itu mustahil. Bagaimana mensukseskan sebuah surau akhlak? Makanya sebenarnya surau itu adalah sebuah komunitas. Di Indonesia ada, saya nggak tahu di Malaysia. Itu orang Cina yang suka membuat taman persahabatan. Itu taman persahabatan tuh Cina-Cina tua itu datang ke sana main-main dari pagi sampai sore, senang artinya karena mereka berteman baik. Jadi surau itu mempunyai fungsi sebenarnya taman persahabatan. Terjadi sebuah persahabatan yang memang kita rindu. Jadi bukan hanya panggilan zikrullah, tapi di sana ada kawanku, di sana ada ini, ada ini. Tapi kalau masyarakatnya bisa, banyak sekali contoh. Masyarakatnya bisa seperti ini. Ini salah satu contoh di Aceh. Kita kan ada membantu
membantu untuk tsunami, dibagilah oleh salah sebuah surau dan oleh orang Aceh kepada masyarakat dan kepada insan juga. Bagus. Sekarang waktu musim tsunami itu, pemerintah kan nggak campur tangan. LSM dari luar negeri langsung bagi kepada rakyat. Ada LSM dari Inggris membagi uang, jumlahnya sekitar 500-600 juta. Dia nggak memerlukan camat, dia nggak memerlukan siapapun, dia hanya memerlukan orang yang dipercaya untuk bisa membagi ini. Tanya di kampung itu ditunjuklah ini yang surau kita. Akhirnya jadi penyalur bantuan langsung LSM luar negeri itu 600 juta bagi. Kenapa dia ditunjuk? Karena dia jujur, akhlakul karimah dia. Kita ketahui ya bahwa pemerintah kebingungan mencari mitra-mitra orang-orang di masyarakat yang untuk menyalurkan dana kompensasi BBM dan sebagainya. Karena sistem pemerintahan nggak mencapai sampai ke sana, dan memang orang pemerintah nggak bisa dipercaya. Siapa kekuatan-kekuatan di masyarakat yang bisa meneruskan sistem ini? Pemerintah mencari kekuatan-kekuatan yang terpercaya di masyarakat. Saya melihat ke depan, murid-murid Ayahanda Guru ini bisa memerankan itu. Pada saat itulah kita disebut rahmatan lil alamin. Departemen Sosial mau membagi-bagi bantuan. Sistem berapa pegawai Departemen Sosial? Sistemnya pun tidak ada. Dan pemerintah juga tidak mempercayai lagi aparatnya. Dia langsung mencari rakyat. Surau Makassar, surau ini. Dan apabila Ikhwan ini memeluk akhlak karimah, dia akan sukses di bisnisnya, akan sukses di karirnya, akan sukses di organisasinya, akan semua. Saya kira ini janji Tuhan, janji-janji Ayah Guru, saya rasa ini yang mau kita sempurnakan pada pertanyaan awal tadi. Mau kemana tarikat Ayah Guru ini ke depan? Pada pertanyaan awal tadi, bagaimana kami bertanggung jawab pada guru kami? Saya ingin menjawabnya dengan konsep ini gitu. Dan kita semua belajar. Haji Don belum bebas daripada keburukan akhlak, belum mampu untuk menghubungi Allah dengan metafisiknya dan sebagainya. Mari kita semua belajar. Makanya saya selalu bilang, kita ini bersaudara, kita ini abang beradik, dan dalam banyak hal saya ini adiknya. Jadi sesuai dengan judul Islam sebagai petunjuk, lihatlah. Dan memang itu akhlak itu adalah values. Itulah yang perlu kita lengkapi ke depan. Dan dalam sebuah judul kemarin buat visi menjadi orang bertarikat yang baik hati. Dan kalau saya boleh memakai istilahnya, sebenarnya ini kalau dalam kalimat Tuhan, aku ingin hamba-hamba aku manusia ini menjadi manusia yang baik hati. Kenapa? Dengan baik hati itulah dia menjadi rahmatan lil alamin. Dan kenyataannya dalam banyak hal, justru yang rahmatan lil alamin itu adalah non-muslim. Bantuan-bantuan dari negara non-muslim kepada orang Aceh itu bagi orang Aceh merupakan rahmatan lil alamin, karena mereka begitu profesional dalam bisnisnya. Bagaimana supaya kita seperti itu? Mudah. Akhlak mereka ternyata sejajar dengan akhlak Islam. Kita bahkan andai kata kita tidak sukses pun kita sudah beruntung. Kenapa? Kita telah taat pada Tuhan kita. Tetapi tidak mungkin kita nggak sukses. Bagaimana mungkin orang yang jujur, orang yang menghormati orang lain, orang yang dapat memenuhi tanggung jawabnya tidak sukses? Itu tidak mungkin, dan itulah Islam. Saya rasa ini pokok-pokok pikiran saya. Sekarang apa nilai rujukan sabar? Apa nilai rujukan sombong? Apa nilai rujukan akhlak? Apa nilai rujukan moral? Apa nilai rujukan values? Ini yang penting. Bila nilai rujukan kita berbeda dengan standar, dan standar ini yang tahu adalah Allah, itu namanya manusia itu sakit. Makanya bangsa Indonesia ini, karena dia memakai nilai rujukannya sendiri yang bukan dari Allah, manusia Indonesia sakit. Karena dia sakit, dia mempunyai kemampuan menyulap surga menjadi neraka. Kita ini murid-murid ayah ini, kalau nggak memakai nilai rujukan ini, kita ini sakit. Bagaimana orang sakit bisa mengemban amanah gurunya? Mari kita lihat nilai rujukan sabar, nilai rujukan maaf, nilai rujukan gosip. Apa nilai rujukannya? Rasul itu kan dilukai,
dilukai dia, habis itu pada saat kesempatan membunuh orang tuh udahlah kalau lepas saja katanya. Suatu saat dia pulang ke rumahnya malam-malam, istrinya tidur. Segan dia ngetok pintunya, tidur aja dia di luar. Kemudian ini Rasul juga ya, pagi-pagi kan sering sekali Rasul kayak gitu. Dibukanya turun saji, dia mau makan, nggak ada. Istrinya masih tidur, udahlah puasa aku hari ini. Kalau kita lah pagi buka turun saji nggak ada makanan, kira-kira macam mana potongan kita dan teman istri kita buat. Terus kita bilang kita sabar, apa nilai rujukannya? Sabar, itu dicontohkan tadi, nilai rujukan itu adalah seperti yang dicontohkan. Dilecehkan sekali, dilecehkan 2 kali, diam aja. Apakah kita seperti itu? Saya kira malah kebalikan yang sering. Kita termasuk orang yang suka melecehkan orang lain. Itu berarti kita ini manusia sakit di mata Allah ya. Ini yang saya maksud dengan akhlak. Coba lihat itu sebagai nilai rujukan. Kerendahan hati. Itu ada sebuah kisah yang Rasul datang ke sebuah daerah kan. Berdua dengan Abu Bakar, yang di atas unta itu Abu Bakar. Kemudian umat mengelulukan Abu Bakar gitu. Terus Abu Bakar bilang, bukan saya yang Rasul ini katanya, yang jalan ini katanya, yang bawa unta nih, gantian orang punya unta gitu. Kira-kira kalau kita analogikan sekarang, ada 2, yang satunya namanya kita nih sang pemimpin jahiliyah, yang satu lagi nyupir. Kebetulan yang pimpinan jahiliyah nyupir gitu kan, yang tidak pimpinan jahiliyah duduk di samping, kemudian diulukan, dibuka pintunya segala macam, dikasih makan enak. Marah kita. Enggak, itu tentang kerendahan hati. Makanya saya sering bilang, dan setidak-tidaknya itu kebiasaan saya, kalau saya ke daerah, jangan tunggulah saya makan saya. Orang sering ngajak bilang, Bang Don makanlah duluan gitu. Kalau nggak makan duluan, orang lain nggak mau makan. Dari mana jalannya Haji dan Mahal mesti makan duluan? Pilihlah yang lebih tua, Bang Nik lebih tua dari saya, dia aja lah makan duluan. Soal bagaimana kita berhubungan kepada Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita kan bersahabat ini sekarang. Makan aja duluan, gitu. Janganlah tunggu Haji dan pilihlah yang tua usianya. Kita hormati wanita, kita hormati orang tua. Ada adab dalam tarikat, tetapi menurut saya di sini lah, apalagi kita ini kan abang beradik nih. Makanya saya di mana-mana saya pesan, saya nggak mau lah makan duluan. Nanti terus orang bilang, nanti abang dapat sisa-sisanya udah dimakan orang. Saya tanya, apa yang salah kalau saya dapat sisa-sisanya? Apa yang salah di situ? Kenapa Haji Don menjadi begini gitu takdirnya? Karena saya tidak tahu, tapi saya ingin memenuhi perintah ayah itu apa? Agar zikrullah berkumandang sebanyak masa. Kita memerlukan pemimpin. Apabila kamu lebih dari 3 orang, kata buku petunjuk Tuhan, pilihlah seorang pemimpin, koordinator. Jadi Haji Don koordinator aja gitu. Kenapa koordinator tiba-tiba harus makan duluan? Kita akan berbeda pendapat, kita punya values. Tapi kalau kata Tuhan, enggak gitu. Dan saya lebih percaya pikiran Tuhan daripada pikiran abang-abang. Gitu. Boleh buat. Cuman sering kita bertengkar di daerah gitu. Betul-betul nggak mau orang makan. Saya bilang kalau nggak mau kalian makan, aku bagus pulang. Pulang betul. Kenapa? Ini nilai rujukannya, dan nanti gini lama-lama jadi sombong betul itu. Mula-mula ya orang ini gini, lama-lama jadi sombong betul lah. Ya, ini bukan saya yang bilang ya, makanya kalau bukan saya yang bilang enak, karena Tuhan yang bilang, jadi kita nggak perlu bertengkar ya. Apa kelebihan saya? Nggak ada, kelebihannya adalah orang yang lebih takwa. Oke lah, Haji Don sekarang koordinator, Haji Don sekarang pemimpin. Koordinator dan pemimpin tidak memberi hak dia untuk makan duluan, sepanjang saya tahu dari Rasulullah. Mari kita hidup secara bersama-sama dengan kasih sayang yang istilah saya itu adab itu ada, dia proporsional lah dia. Saya sering mengatakan adab itu ada dalam tawajuh. Saya rasa kita pernah semua dengar nih orang yang lama-lama. Maaf. Ini udah silakan baca bukuan. Banyak sekali. Kalau nilai rujukan tadi ada orang tensinya 120, kemudian 270, manusia itu sakit atau mati. Bila kita tidak memakai nilai rujukan yang dipakai oleh Rasul,
atau berbeda dengan nilai values Islam, itu artinya penderitaan di dunia yang sangat pedih dan di akhirat dan kegagalan. Jadi kita ini manusia sakit dari segi akhlak. Kalau sakit dari segi akhlak, artinya bukan beriman itu. Itulah nilai-nilainya. Mungkin kita akan mengatakan, saya nggak sanggup seperti Rasul-Rasul Ahmad, nggak apa-apa. Tapi saya hanya ingin memesan, seringlah baca Quran dan hadis, seringlah baca Islam. Mudah-mudahan Tuhan berhasil mempengaruhi pemikiran Anda dan pemikiran saya. Sering kita membaca buku itu, Tuhan akan berhasil mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi Tuhan menginginkan manusia ini kayak Muhammad. Tuhan itu menginginkan kita itu kayak Muhammad dan bisa kayak Muhammad. Oleh sebab itu Muhammad itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat kita, dan Rasulullah juga memakai istilah sahabat dengan sahabatnya. Makanya saya kalau boleh diterima gitu, dan saya ingin ini diterima, yang pasti kita sahabat, itu jelas, kita abang adik, kita mempunyai guru yang satu. Tapi kalau ada katanya murid-murid Haji Don, saya lebih senang sebenarnya disebut sebagai sahabat rohani. Lebih enak, lebih nyaman rasanya. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan meniru nilai-nilai sahabat kita. Sahabat kita itu ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bagaimana Muhammad. Kenapa? Itu Muhammad itu cara dia mandi kita tahu. Ada riwayat bagaimana Rasul mandi. Bapak kita mandi nggak tahu kita caranya. Berarti sebenarnya kita memang kalau mau kita lebih kenal kepada Muhammad daripada bapak kita sendiri. Artinya apa? Tuhan benar-benar memberi kesempatan kita untuk mau mencontoh Muhammad. Kita sangat kenal dengan Muhammad. Kita sangat kenal dengan karakter Muhammad. Begitu banyak tulisan tentang dia. Dan Muhammad ada dua. Satu karakternya yang disebut values atau akhlakul karimah. Ada satu lagi rohaninya. Dan rohaninya kita yang sangat kenal. Itulah lewat zikrullah, itulah mursyid. Jadi sebenarnya yang betul-betul bersahabat dengan Rasulullah adalah orang-orang tarikat. Rasulullah adalah sungguh-sungguh sahabat orang tarikat. Apakah Rasulullah sahabat orang-orang non tarikat? Ya tergantung siapa yang menjawabnya ya. Kalau orang non tarikat menjawabnya tentu sahabat dia. Tapi kalau menurut pendapat saya, bagaimana dia mungkin mengenal Muhammad apabila dia nggak mengenal nurnya? Itulah tarikatullah. Inilah konsep Islam kafah. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian abang Anda. Mudah-mudahan ada kebaikan. Selalu minta petunjuk kepada Allah. Dan saya mohon, mari kita bersama saling menasihati. Dan saya betul-betul menginginkan nasihat-nasihat dari abang-abang semua nih, baik di sini maupun kapan-kapan saja. Semoga kita bisa memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.